Salam sejahtera dan salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Endang, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percayai dan saya lakukan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah, terlalu banyak menjelaskan materi, sementara peserta didik saya hanya duduk, diam, mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Dalam hal ini, saya kurang memperhatikan bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Dalam hal ini, saya secara pribadi kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamakan kemampuan anak tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada pada mereka. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar mereka rendah. Saat saya melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, saya sering merasakan saat saya menyampaikan materi, saya melihat peserta didik saya lesu dan tidak bersemangat. Dan ketika saya bertanya, tidak ada yang berani menjawab. Mereka hanya senyum-senyum, diam, dan hanya mendengarkan. Dan yang kelima, saya mengutamakan kelas yang tertib, tenang, disiplin, dan anak-anak harus memahami materi yang saya sampaikan. Itu adalah fokus utama saya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan yang ada pada diri saya. Yang pertama, merubah pikiran saya bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Peserta didik bebas untuk memilih sumber apa saja yang mereka gunakan untuk belajar. Sementara tugas guru hanya menuntun dan mengarahkan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dengan demikian, anak akan menjadi aktif dan bisa menuangkan ide-ide dan gagasan yang ada pada mereka. Karena terlihat bahwa anak-anak tersebut terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga,
Saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik anak, karena setiap anak terlahir berbeda dan memiliki keunikan mereka masing-masing. Saya sadar bahwa sebagai seorang pamong, saya harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, yang pertama, saya bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka. Yang kedua, merancang pembelajaran secara variatif dan menarik agar motivasi belajar anak semakin meningkat. Dan yang ketiga, saya menciptakan suasana belajar yang nyaman, bahagia, dan menyenangkan. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada anak. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang keenam, menerapkan sistem AMONG, di mana pendidikan harus menuntun, bukan menuntut. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi bahagia dan menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukan hanya untuk akademik saja, namun perlu menanamkan nilai-nilai karakter atau budi pekerti. Pendidikan harus berpusat pada anak, berorientasi pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam Guru Penggerak.